Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Valentina Sitorus. Saudara, sebagai lembaga pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pelayanan Jasa Raharja menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari dinamika di lapangan, mulai dari kondisi geografis hingga karakteristik kecelakaan yang terus berubah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan layanan untuk masyarakat, telah bergabung bersama saya di studio kali ini ada Ibu Dewi Aryani Susana selaku PLT Direktur Utama Jasa Raharja. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Pagi. Terima kasih sudah ingin meluangkan waktunya kepada kami, terutama di tengah waktu yang super sibuk akhir-akhir ini, karena sekarang kita sudah memasuki periode mudik Natal dan Tahun Baru. Lancar ya Bu ya sampai hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ibu, menurut Ibu sebenarnya dengan headline yang tadi saya sebutkan, Jasa Raharja menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan hal yang muncul di dinamika di lapangan yang terjadi. Apa sih Bu sebenarnya tantangan yang terbesar saat ini? Oke, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan seluruh masyarakat mendapat perlindungan dasar negara, gitu ya. Undang-Undang 3334 itu dapat sampai kepada seluruh masyarakat. Tantangan terbesarnya adalah korban laka lantas itu roda 2, ya, okay. Roda 2. Tapi tahun ini berbeda. Bus naik, tumbuh gitu ya jumlah kecelakaannya. Bus, truk, dan yang terlibat laka gitu ya. Bus naiknya 5%, truk naiknya 4%. Dan yang lebih menyedihkannya itu adalah pejalan kaki, tumbuhnya 20%. Dan ketika terjadi kecelakaan terhadap mereka, itu fatalitasnya akan tinggi. Sehingga setiap terjadi kecelakaan, akibatnya itu menjadi sangat berat. Contohnya yang baru saja terjadi di Semarang kemarin, yang Krapyak itu. Sekali kecelakaan, 16 meninggal dunia dan 22 luka-luka. Jadi seperti itu di tahun ini ya. Memang lakanya turun, tapi meninggal dunia turun, tapi luka-lukanya naik gitu. Dan nah, itu mayoritas yang, kecelakaan ini berada di usia mereka yang produktif ya Bu? Iya betul, itu tantangan terbesarnya. Kemudian yang dilakukan oleh Jasa Raharja ya kami harus menyiapkan sistem yang lebih adaptif, kemudian terintegrasi dengan seluruh ekosistem. Dan cepat pasti ya Bu? Cepat, iya, akurat, demikian. Ya setiap korban luka atau korban laka lantas itu menerima haknya dengan adil, cepat, tepat, dan akurat. Oke. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan ke masyarakat juga Bu Dewi. Seberapa krusial sih koordinasi yang dilakukan Jasa Raharja, terutama dengan mereka pihak kepolisian, rumah sakit, dan juga Samsat, terutama dalam mempercepat pelayanan santunan itu sendiri? Percepatan layanan publik itu hanya bisa terjadi apabila dilakukan secara terpadu. Dan alhamdulillah Jasa Raharja sudah terintegrasi dengan seluruh ekosistem. Jadi kita sudah terintegrasi dengan rumah sakit di 2.770 rumah sakit, di 34 Polda, dan 508 Polres. Oke. Kalau implementasi terkait melayani sepenuh hati, bagaimana Jasa Raharja ini mewujudkan melalui aksi nyatanya kepada masyarakat? Melayani sepenuh hati itu bukan sekedar jargon, itu adalah tanggung jawab moral dan roh. Bahkan dari setiap lembar formulir itu ada duka di balik setiap formulir itu. Jadi kami harus melayaninya dengan penuh empati gitu ya. Jadi bayangkan setiap kejadian itu kami hadir di situ. Contohnya di Krapyak itu seringkali setiap terjadi laka lantas keluarganya belum datang, petugas kami sudah hadir di situ. Menemani korban, memastikan negara hadir, melayani sepenuh hati. Jadi mau tengah malam, mau kapanpun, karena musibah itu terjadi kapan. Tadi malam, kemarin malam itu tengah malam. Dan petugas kami
sudah serta-merta hadir di sana memastikan keterjaminan. Jadi langsung hadir menemani korban. Saya datang ke sana itu siang, keluarganya belum ada. Banyak keluarganya belum ada, tapi teman-teman Jasara Harja sudah hadir dari malam sampai selesai gitu. Ketika musibah terjadi, itu saya selalu sampaikan ke teman-teman petugas Jasara Harja, ketika kecelakaan terjadi, itu adalah titik terendah manusia. Jadi Anda kepanjangan tangan negara, disitulah Jasara Harja hadir sepenuh hati. Komitmen pelayanan terutama bisa menjadi teman, sahabat ataupun juga saudara dari masyarakat yang saat itu terkena musibah. Untuk kecepatan penyelesaian santunan korban jiwa itu tuh seperti apa Bu kok digambarkan? Bagaimana komitmen dari Jasara Harja sendiri? Kalau kami SLA kami, kalau kecepatan santunan meninggal dunia itu 1 hari 4 jam itu sudah dibayarkan. Tetapi kalau komitmen kami ke rumah sakit ketika sudah dapat dipastikan itu kecelakaan lalu lintas gitu ya, dan kami juga membantu, jadi petugas kami itu hadir membantu proses ketika itu kecelakaan gitu ya, kami akan bantu prosesnya itu dalam hitungan menit kami sudah memberikan garansi letter ke rumah sakit. Karena ya itu tadi kita menjaga golden periodnya, ya betul. Dalam prosesnya dengan kekinian di tengah masyarakat yang serba digital, inovasi atau digitalisasi apa Bu yang paling berdampak dengan yang berpengaruh pada percepatan pelayanan santunan itu? Ya, kami terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan proses ya, tentu saja dengan digitalisasi ya. Yang terakhir itu kami coba dengan ada yang namanya JR Care gitu ya. Jadi itu upaya digitalisasi, jadi kami punya standarisasi pelayanan. Daftar cedera ada daftar cedera, kemudian daftar obat-obatan, standar formarium, kompendium nasional, itu juga kami sudah punya standar di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga ketika terjadi kecelakaan korban dapat langsung tertangani dengan baik gitu. Dan itu alhamdulillah menekan fatalitas sampai 5%. Jadi karena ada standar layanan yang baik, itu ketika terjadi laka lantas korban langsung ditangani dengan baik di rumah sakit, fatalitasnya turun 5%. Iya. Dan standarisasi mutu layanan inilah yang memang harus dipegang teguh dan memang menjadi apa ya, acuan ya Bu ya, terutama dalam melayani, terutama dalam pelayanan santunan kepada masyarakat. Ya, betul. Kalau misalnya ketemu kendala di lapangan, masyarakat tidak bisa mendapatkan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan dengan mudah, bagaimana caranya? Insya Allah tidak akan menemui kendala. Jasara Harja ada di mana-mana, di seluruh kabupaten kota ada petugas kami di sana. Tinggal telepon atau datang ke rumah sakit, kami akan terhubung di sana dan tanpa ada biaya, dapat dipastikan tanpa ada biaya. Terima kasih Bu Dewi selaku PLT Direktur Utama Jasara Harja yang sudah berbagi informasi kepada kami melalui Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Semoga ini menjadi pengetahuan baru dan juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait peran dari Jasara Harja, terutama dalam komitmennya memberikan santunan pelayanan dan juga memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban dalam laka lantas. Terima kasih Bu Dewi, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Di momen Nataru 2025, PLNU IP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Sambut tahun baru 2026 bersama program-program istimewa Kompas TV. Ketahui ragam aktivitas masyarakat yang khas, unik, dan menarik merayakan malam pergantian tahun dari berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Sapa Tahun Baru 2026, Rabu 31 Desember, pukul setengah 10 malam. Live, Sukacita dalam Asa, Kompas TV.